Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu, 23 Mei 2026. Firman Tuhan terambil dalam Galatia 6 ayat 1 sampai 2 dengan tema menjadi berkat di gereja. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar tidak hanya berumah tangga dengan baik, namun juga berjemaat bergereja dengan baik, dan kami memiliki konsep gereja yang sesungguhnya sesuai dengan terang kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan. Kalau berbicara tentang gereja, eklesia, atau ilmu tentang gereja, eklesiologi, adalah tidak berbicara tentang gedung, tentang bangunan, tentang lembaga, tapi itu berbicara tentang tubuh Kristus dan Kristus sebagai pimpinannya, dan umat percaya di dalam komunitas justru merupakan bangunan itu sendiri, yaitu kita ada yang sebagai tangan, ada yang sebagai kaki, ada yang sebagai mata, ada yang sebagai telinga, ada yang sebagai tangan, dan ada yang kemudian seluruh tubuh kita rangkai dalam keberbedaan, taat sepenuhnya kepada satu pimpinan, yaitu Kristus sebagai kepala tubuh daripada kita sendiri. Sehingga konsep tentang gereja memang bisa bangunan, bisa lembaga, namun yang terpenting gereja adalah komunitas orang-orang percaya, yang firman Tuhan berkata, di mana dua tiga orang berkumpul dalam namaku, maka aku ada di sana. Maka itulah yang dimaksud dengan gereja secara makna yang sesungguhnya. Namun tentu konsep gereja tidak juga terhindar dari konsep tentang gedung, di mana kita beribadah, di mana kita berjemaat. Sementara konsep gereja secara menyeluruh adalah gereja yang yaitu seluruh umat percaya yang mengakui Kristus sebagai juru selamat, yang mengakui ketritunggalan Allah, yang mengakui Alkitab sebagai dasar kebenaran firman Allah satu-satunya, maka itu gereja secara secara menyeluruh, secara dunia, yang ada di zaman terdahulu, sekarang, dan yang akan datang. Itu pun adalah konsep gereja yang sesungguhnya. Namun kita akan belajar tentang hal-hal yang praktis. Bagaimana kita bisa menjadi berkat di gereja di mana kita beribadah? Kita tahu dengan jelas bahwa gereja adalah kumpulan orang-orang yang diselamatkan, tentunya juga ruang terbuka untuk orang yang belum menerima Kristus sebagai juru selamat. Bergereja berarti berkomunitas, berkomunitas berarti kumpulan orang-orang yang berbeda-beda secara latar belakang, bahasa, budaya, suku, kebiasaan-kebiasaan individu yang berbeda dengan yang lain. Dan gereja pun berbagai usia, dari anak sekolah minggu, anak remaja, sampai kepada lansia atau komisi usia indah, kaum-kaum ibu, kaum bapak, dengan berbagai macam rentang usia berbeda, kondisi ekonomi berbeda. Keberbedaan tentu bukanlah perkara yang mudah kalau kita ingin bisa saling memberkati. Bagian firman Tuhan yang kita pelajari di dalam Galatia 6 ayat 1 sampai ke 2 adalah bagian contoh tentang bagaimana kita bisa berrelasi dengan baik dan memuliakan Allah di gereja. Saudara-saudara, kalaupun seorang mendapatkan kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Tentunya gereja ada pelanggaran, ada kesalahan, ada ketidaksempurnaan, ada dosa yang bisa dilakukan di luar gereja atau bahkan di dalam gereja. Maka firman Tuhan dikatakan orang yang lebih rohani tatkala menemukan orang yang sedang melakukan pelanggaran, maka harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan roh yang lemah lembut. Pada titik ini saling menghakimi, saling menyalahkan, membenarkan diri sendiri, saling memaksakan kehendak, merasa dirinya sebagai sumber satu-satunya kebenaran, lalu melupakan kebenaran yang sesungguhnya. Hanyalah Allah dan kita semua adalah orang berdosa. Maka kita akan menjadi saling memberkati di dalam gereja. Kalau punya pemahaman, tatkala orang melakukan pelanggaran, kita juga membawanya di dalam roh yang lemah lembut. Alkitab berkata, sambil menjaga dirimu supaya kamu jangan kena pencobaan. Jadi artinya sewaktu mau menegur orang, jangan-jangan kita bersikap menghakimi,
kita sedang berbuat dosa. Dosanya adalah menghakimi orang yang berbuat dosa, maka menghakimi adalah dosa juga. Kemudian dikatakan kita perlu menjaga diri. Sehingga kalau boleh dikatakan sebelum kita menegur orang lain, mengevaluasi orang lain, maka harus menegur diri sendiri terlebih dahulu, mengevaluasi diri sendiri terlebih dahulu. Jangan-jangan waktu saya memberikan nasihat teguran kepada orang lain itu kemudian berbalik menegur kami. Memangnya kamu tidak ada salah? Memangnya kamu tidak ada keliru? Maka orang tersebut kemudian mengurai, menjelaskan kekurangan dan kesalahan kita. Sehingga sewaktu melakukan katakanlah perbaikan, teguran dengan roh lemah lembut sambil menjaga diri sendiri, jangan sampai kita kena pencobaan. Prinsip yang terpenting dalam hubungan bergereja, berumah tangga, ataupun relasi sebagai orang percaya, ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Di sini adalah sebuah perintah, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Beban berarti setiap orang punya persoalan. Beban tidak hanya masalah ekonomi, tapi mungkin juga orang punya beban hidup dengan pengalaman-pengalaman kepahitan. Maka di sanalah kita dipanggil oleh Tuhan untuk saling mendoakan dan saling memulihkan. Jauhi sikap menghakimi, jauhi sikap merasa benar sendiri di dalam pelayanan, baik sebagai seorang pimpinan gereja, penatua majelis, pengurus komisi, atau kita sebagai pelayan-pelayan yang di lapangan, baik pemusik, usher, atau kemudian di pelayanan bidang-bidang yang lain. Kita tidak ada yang lebih baik satu dengan yang lain. Hati seperti itulah yang harus kita jaga dengan baik-baik. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat ketiga berkata, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Jangan mencari kemuliaan untuk diri sendiri. Segala kemuliaan hanya untuk Allah, maka kita bisa menjadi berkat di gereja. Ayat yang keempat, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Bermegah di sini bukan artinya menyombongkan diri, artinya sudah melakukan apa yang seharusnya dan sepantasnya di hadapan Allah tanpa membandingkan apa yang kita lakukan dengan orang lain yang kita lakukan, yang dilakukannya. Sehingga setiap orang pada prinsipnya bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan untuk diperbandingkan, bukan untuk disombongkan atau menjadi minder dan rendah diri karena aku merasa tidak lebih baik dari orang lain. Maka waktu sikap seperti demikian ada pada kita, kita sedang membandingkan pelayanan kita sesungguhnya buat penerimaan, bukan untuk kemuliaan Allah. Ayat yang kelima, setiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dengan demikian sahabat seperjalanan, prinsip bagaimana menjadi berkat di gereja. Jauhi kesombongan, saling membantu, berhati-hati, jangan menghakimi, jangan memaksakan kehendak, jangan merasa diri lebih baik dari orang lain. Jangan membanding-bandingkan setiap orang yang firman Tuhan katakan pada ayat yang kelima. Sebab tiap-tiap orang itu bertanggung jawab dengan memikul tanggungannya sendiri di hadapan Allah. Biarlah kita menjadi berkat sehingga gereja Tuhan menjadi kemuliaan buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.